Kita beralih ke kasus korupsi, saudara pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten ramai-ramai mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri dilakukan pasca terungkapnya kasus korupsi masker dengan tersangka salah satu pejabat PPTK Dinas Kesehatan. Pegawai Dinas Kesehatan Banten beramai-ramai mengundurkan diri yang disampaikan secara tertulis dalam surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Terdapat 20 pejabat eselon 3 dan 4 yang menandatangani pengunduran diri di atas materai. Pihak BKD Banten sudah menerima surat pengunduran diri itu dan akan melakukan klarifikasi oleh tim penilai kinerja. Dalam berita tersebut menunjukkan bahwa citra ASN sebagai pelayan publik menjadi tidak bertanggung jawab dan tidak profesional, sebagaimana harusnya ASN bertanggung jawab memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, keputusan untuk mengundurkan diri juga menunjukkan bahwa mereka mementingkan kepentingan individual atau kelompok saja dibandingkan kepentingan publik, di mana kepentingan publik di sini salah satunya adalah menyelenggarakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Pada intinya, perilaku buruk ASN tersebut mencerminkan belum adanya upaya ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia, di mana kontribusi minimal seorang ASN untuk pelayanan publik dilihat dari tindakan atau perilakunya. Dari kasus tersebut, tentunya dapat menghambat kinerja pelayanan publik, di mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa ASN seharusnya mampu menyelenggarakan pelayanan publik. Penyebab mundurnya 20 pejabat tersebut diduga karena adanya tekanan dan intimidasi di bawah pimpinan kepala dinas. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mereka lari dari tanggung jawab sebagai pelayan publik, di mana seharusnya mereka mampu memegang prinsip pelayan publik untuk menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat. Dan hendaknya ASN, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten, lebih berfokus untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam menangani COVID-19. Tindakan mereka bukan saja tidak etis, tetapi juga telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 3 mengenai prinsip ASN, butir B mengenai kode etik dan kode perilaku, butir C mengenai komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, butir G profesionalitas jabatan. Pasal selanjutnya yang dilanggar adalah pasal 11 mengenai tugas ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sebagai seorang pelayan publik, konsekuensi apapun yang mereka hadapi, harusnya mereka tetap mengabdi kepada masyarakat. Tindakan pengunduran diri mereka adalah tindakan yang keliru dan tidak dapat ditoleransi. Kasus mundurnya 20 pegawai ASN Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini adalah suatu bentuk bad practices dari pelaksanaan whole of government. Analisa penyebab dari munculnya kasus ini adalah adanya persaingan yang tidak sehat, benturan kepentingan, serta kurangnya kepemimpinan dalam instansi Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Hal-hal tersebut merupakan tantangan dalam pelaksanaan best practices whole of government. Ketidakmampuan mengatasi tantangan membuat para pegawai ASN tidak cakap dalam melakukan kerjasama kolaboratif untuk memecahkan masalah dalam instansi pemerintahan itu sendiri, sehingga tidak mencapai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, pengunduran diri ini akan sangat berdampak dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Banten. Ini juga membuktikan ke-20 ASN tidak menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu tidak menjalankan kebijakan yang telah dibuat dan telah mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat luas yang saat ini tengah membutuhkan masker di masa pandemi COVID-19. Dengan kata lain, memberikan pelayanan publik yang buruk. Kejadian ini membuat pemerintah harus bersikap dinamis untuk merespon kebutuhan masyarakat. Adanya pejabat struktural yang mengundurkan diri tidak hanya akan mempengaruhi internal Dinas Kesehatan, melainkan akan mempengaruhi kinerja dari instansi lain yang berkaitan di Provinsi Banten. Best practice whole of government untuk mencegah kasus tersebut adalah dengan meningkatkan nilai aneka dalam diri ASN tersebut. Perlunya keteladanan pemimpin dalam memberikan panduan
serta kerjasama dinilai sangat penting. Selain itu, dibutuhkan inovasi dalam proses birokrasi untuk meningkatkan mutu pengambilan kebijakan. Dengan memanfaatkan sistem layanan pengadaan secara elektronik, diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan pada saat pengambilan kebijakan. Pengunduran diri 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Juni 2021 merupakan contoh kasus ASN yang sangat disesalkan. Sikap ini bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Di saat semua pihak sedang sibuk menghadapi pandemi COVID-19, ke-20 orang ini justru mengundurkan diri demi menghindar dari kasus hukum yang sedang bergulir. Seorang ASN sudah selayaknya menjadi teladan yang baik, menentang segala praktik korupsi, tetap mengabdi dalam kondisi apapun, dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi. Seorang ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang ASN harus bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kinerja ASN menjadi indikator utama yang menentukan kualitas ASN itu sendiri. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi, karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Hal ini menunjukkan kurangnya penerapan sistem merit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Jika sistem merit ini diterapkan dengan baik, maka kasus pengunduran 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini dapat terhindarkan.